حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat zuhur secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian yang insya Allah tidak terlalu lama. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Pada siang hari ini kita akan mengkaji sepenggal kehidupan dari salah seorang tokoh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh Islam dan juga termasuk di kalangan sahabat Nabi, termasuk ulama. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat atau salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan luasnya ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Beliau juga seperti sahabat-sahabat yang lain dikenal juga sebagai mujahid, orang yang selalu menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan-peperangannya, dan beliau juga seorang alim wa muallim, orang yang berilmu dan yang senantiasa mengajarkan ilmunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sosok yang sangat luas ilmunya, sosok yang sangat dihormati meskipun secara fisik tidak seperti sahabat-sahabat yang lain. Abdullah bin Mas'ud ini dikenal orangnya tidak tinggi alias pendek, kurus, betisnya kecil, artinya secara fisik ya tidak menjual. Saking kurusnya Abdullah bin Mas'ud ini, beliau pernah naik pohon, ya, pohon arak. Pohon arak itu yang batangnya digunakan untuk siwak. Beliau pernah naik pohon, kemudian bergoyang-goyang di atas pohon itu karena hembusan angin. Jadi ikut terhembus dengan hembusan angin. Melihat hal itu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Lalu Nabi bertanya kepada mereka, "Mimma tadhakun?" Apa yang kau tertawakan? Apa yang kalian tertawakan? Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, begitu lucunya Abdullah bin Mas'ud naik di atas pohon itu. Lihat betisnya yang sangat kecil." Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Demi Allah, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat jika ditimbang daripada gunung.
lebih berat di dalam timbangan Allah. Di sini ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, kita mendapatkan pelajaran bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah azza wa jalla dilihat dari apa? Dari takwanya. Bobot atau nilai seseorang di sisi Allah tidak dilihat dari bentuk fisiknya, tidak dilihat dari postur tubuhnya. Ada orang-orang yang dianggap remeh di dunia tapi sangat berbobot di sisi Allah. Ada orang yang postur tubuhnya, tingginya, berat badannya berbobot, tapi di akhirat sangat ringan, sangat rendah derajatnya di sisi Allah. Maka Abdullah bin Mas'ud sosok yang kalau bahasa kita orangnya mungil, Pak, kecil, kurus, tapi dihormati, dimuliakan dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, dengan takwa. Dan sosok ini ma'asyiral muslimin, sekalipun kecil Pak Abdullah bin Mas'ud, tapi dikenal pemberani. Sangat-sangat berani, tidak gentar dan tidak takut kepada siapapun yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan apa? Keberanian itu tidak terlihat dari postur tubuh seseorang. Ada orang besar badannya, tapi tidak berani. Tapi ada yang kecil tapi pemberani. Karena berani tidak berani itu adalah mental. Ya. Abdullah bin Mas'ud pernah membaca keras bacaan Al-Quran di tengah-tengah orang-orang musyrik, yang kemudian membuat marah orang-orang musyrik dan akhirnya dikeroyok dia, padahal tubuhnya kecil. Abdullah bin Mas'ud ini ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, orang yang paling mengerti Al-Quran, sehingga Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan, mengarahkan para sahabat untuk belajar Al-Quran, diantaranya kepada Abdullah bin Mas'ud. Karena beliau sangat fokus mempelajari Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW. Beliau berusaha untuk selalu menemani Rasulullah SAW untuk mempelajari, mengambil ayat-ayat Allah langsung dari mulut baginda Muhammad SAW. Semangatnya untuk menuntut ilmu, semangatnya untuk menyerap Al-Quran itu luar biasa, sehingga beliau menjadi ulama. Dan ingat, para sahabat Nabi tidak semuanya ulama. Sahabat-sahabat Rasulullah itu ada ulama-ulama, ada sahabat yang biasa, tapi semuanya pejuang. Para sahabat Nabi itu semuanya pejuang. Mereka ikut berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka tidak semuanya ulama. Abdullah bin Mas'ud termasuk ulamanya sahabat. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum, beliau dikenal juga sebagai orang yang zuhud, orang yang sangat kuat ibadahnya kepada Allah, cintanya yang luar biasa terhadap Al-Quranul Karim, dan ini juga umum di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nasihat-nasihat yang indah, nasihat-nasihat yang sangat bermanfaat untuk kita simak dan tentunya kita amalkan. Di antara kalimat-kalimat beliau, nasihat-nasihat Abdullah bin Mas'ud, di antaranya beliau mengatakan, inna minat tawadhu an tabda bis salam kullaman laqaitah. Sesungguhnya di antara bentuk sikap tawadhu, di antara bentuk sikap rendah hati adalah engkau memulai salam kepada siapapun orang yang engkau jumpai. Bentuk kerendahan hati seseorang itu dia dulu mengucapkan salam, Pak. Tidak menunggu orang lain mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Dan ini beliau praktekkan. Dan ini dipraktekkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih mulia daripada Rasulullah sallam?
Siapa yang lebih agung daripada Rasulullah? Tapi Rasulullah SAW, jika bertemu dengan sahabatnya, beliau yang memulai mengucapkan salam, beliau memulai menyodorkan tangannya, dan beliau yang terakhir melepaskan tangannya. Ini bentuk tawadhu, kerendahan hati, Pak. Dan ini berat loh. Berat terutama orang yang punya kedudukan, Pak. Antum punya kedudukan, ngucapin salam dahulu itu tidak mudah. Selalu ada bisikan, dia dulu, sapa saya direktur, saya kepala, saya. Padahal belum tentu saya ini tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, tunjukkan ketawadhuanmu, mulai salam. Meskipun kepada orang yang tidak, yang keilmuannya di bawah kita, yang usianya di bawah kita. Tunjukkan ketawadhuan kita, dan itu sekaligus melatih ketawadhuan, Pak. Ucapkan salam terlebih dahulu. Jangan ketika tidak punya jabatan, salam ke kanan ke kiri, baru naik tingkat sudah mulai kenceng lehernya, Pak. Ya. Tambah jabatannya, tambah tidak kenal orang. Itu bukan akhlak di dalam Islam. Dan Nabi SAW bahkan menyalami anak-anak kecil. Anak-anak kecil disalami oleh Nabi, Pak. Hadza tawadhu. Dan ini sekali lagi tidak mudah bagi mereka-mereka yang punya posisi. Kita seandainya, saya juga guru, Pak. Ketemu murid, Pak, tidak perlu nunggu. Walaupun kita ajarkan mereka untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya tidak mengucapkan salam, kita yang mengucapkan dulu. Sebagai bentuk apa? Keteladanan. Iki loh nak, akhlaknya Islam itu seperti ini. Kita tunjukkan kebaikan. Apapun posisi kita. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Tunjukkan tawadhu'mu dengan mengucapkan salam kepada setiap orang. Jangan pilih-pilih, Pak. Kalau pejabat orang tinggi, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tapi orang-orang rendah. Itu diantara sikap tidak tawadhu'. Kemudian diantara nasihat beliau, Laisa hifdzul Quran bihifdzil huruf, walakinna iqamata hudud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, menghafal Al-Quran itu dan disebut ahli Al-Quran itu bukan hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya, tapi orang yang disebut ahli Al-Quran itu orang yang menjalankan isi Al-Quran. Maka beliau mengingatkan, penghafal Al-Quran, ahli Quran bukan hanya yang sekedar menghafal, tapi tidak mempraktekkan akhlaknya, tidak mempraktekkan tuntunannya. Itu bukan ahli Quran. Ahli Quran yang sesungguhnya, dia menghafal, dia membaca, dan dia menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Maka Quran ini bukan hanya sekedar dihafal, Pak. Seperti kita menghafal, mohon maaf, lagu-lagu, ya, dihafal begitu saja. Tapi Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pembimbing dan penuntun bagi kita. Nasihat yang terakhir, ikhwani fillah azzalallahu ayyakum. Sebetulnya banyak nasihat beliau yang luar biasa. Tapi nasihat yang terakhir di majlis kita pada siang hari ini, beliau mengatakan, ma min syai' ahaqqu bitulis sijn minal lisan. Tidak ada sesuatu yang paling layak untuk dipenjara selain lisan kita. Tidak ada sesuatu yang paling layak untuk disimpan, dipenjara daripada lisan kita. Kenapa? Karena lisan ini kalau dilepaskan begitu saja, Pak, bahaya. Lisan ini kalau dibiarkan tanpa kontrol, dia bisa mencelakakan pemiliknya dan mencelakakan orang lain. Dan apa yang beliau nasihatkan ini merupakan bentuk, ya, mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Maka orang mukmin itu cirinya kalau bicaranya baik, kalau tidak ada pembicaraan yang baik, dia diam, Pak.
Lisan, hati-hati. Jaga lisan kita, Pak. Hal yang paling banyak atau hal yang paling sering kita kontrol, kita evaluasi ucapan-ucapan kita. Dan di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan di akhirat kelak, di neraka itu banyak orang dilempar ke dalam api neraka disebabkan karena lisan-lisan mereka. Salatnya baik, puasanya baik, lisannya tidak baik. Ia menggunjing, menghina, merendahkan, dan tidak menjaga lisan. Ini sumber masalah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Di dalam keluarga kalau salah satu pasangan tidak menjaga lisannya, pasti akan rusak. Di tengah-tengah masyarakat pun, bahkan di tempat-tempat kita bekerja, di institusi, di organisasi, jika lisan tidak terjaga, pasti akan menimbulkan masalah. Betapa banyak hubungan yang rusak gara-gara lisan. Suami istri bercerai gara-gara lisan. Maka Nabi SAW mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu setiap kali kita mau berucap, mau menyampaikan, fikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan saya ini baik di sisi Allah? Apakah ucapan saya ini memberikan manfaat bagi saya atau orang lain di akhirat? Apakah ucapan saya ini ucapan yang tidak menyakiti, mendolimi? Kalau itu yang terus kita lakukan, mengontrol, mengevaluasi lisan kita, insya Allah separuh agama kita sudah selamat. Rusaknya agama seseorang diantaranya karena ketidakmampuan mengontrol lisannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.